Glory bagi nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, selamat Natal untuk kita semua. Bersyukur, sukacita pagi hari ini. Damai daripada Tuhan jadi bagian buat kita semua pagi hari ini. Amin. Saya kasih Tuhan. Hari ini kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau sama-sama beribadah. Bersyukur, merayakan kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Kita undang hadirat Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Di tempat ini, di rumah saudara masing-masing. Kita alami jamahan Tuhan. Kita alami berkat Tuhan. Kita alami kasih Tuhan. Pagi hari ini, semua untuk Tuhan dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Engkau yang ambil alih semuanya. Engkau yang bekerja seluas-luasnya, sebebas-bebasnya. Dan nyatalah Engkau atas kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut Engkau pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kami sanjung Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau saja Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, oh Kau saja yang suci, amin. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Sampai datang pagi hari ini menghadap hadirat-Mu Tuhan dengan kerinduan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tinggikan Engkau, haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kau saja
Yesus Kau Tuhan, sebab Kau saja Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, amin. Kau layak terima glory, Yesus Kau Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, amin. Yesus Kau Tuhan, sebab Kau saja Tuhan, Kau saja yang suci, amin. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, Yesus Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan, Kau saja yang suci. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, saudara. Kau saja yang layak, Kau yang layak Tuhan, Kau layak terima glory, Yesus Kau Tuhan, haleluya. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, Yesus Kau Tuhan, sebab Kau yang lain terima segala-galanya Tuhan. Kau layak terima glory, Yesus Kau Tuhan, sebab Kau yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, oh, Engkau saja, Engkau saja yang layak disembah. Haleluya, 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 glory, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus saja yang layak dimuliakan, disembah, diagungkan, kebesaran namanya, haleluya. Kami muliakan Yesus, Raja kami yang besar, Tuhan kami yang hidup, penyelamat kami, Dia Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Kami angkat suara kami angkat hati kami menyembah Engkau Tuhan, yang hari ini kami rayakan, haleluya, kemuliaan di tempat yang maha tinggi, bagi nama Allah kami yang hidup, bagi nama Tuhan kami yang hidup, Yesus yang kami agungkan, Kau yang layak terima segalanya, hidup kami, penyembahan kami, hanya bagi nama Yesus Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya.
kami menjadi penyembahan Tuhan. Biar hidup kami menjadi kesaksian Tuhan. Biar hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami, menjamah kami pagi hari ini, memulihkan kami yang sakit pagi hari ini, melepaskan setiap kami yang terbeban pagi hari ini. Hadirat-Mu membawa kelepasan, Hadirat-Mu membawa sukacita. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih, haleluya. Haleluya. Kita masuk tata sucinya, sebab Tuhan yang melayakkan kami bersama para malaikat menyembah nama di atas segala nama. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Glory bagi nama Tuhan, haleluya. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah Dia, Yesus Tuhan, haleluya. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk, amin, haleluya, tata sucinya bersama para malaikat menyembah Dia. Mari puji Yesusku. Terima kasih Tuhan. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Glory bagi nama Tuhan, haleluya, amin. Roh Kudus, di dalam nama Yesus datanglah di tengah-tengah kami. Pimpinlah pelayanan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Urapi di dalam nama Yesus dengan Roh Kudus-Mu. Buatlah firman-Mu hidup dan berkuasa. Datanglah di rumah kami masing-masing, sehingga tidak ada satupun dari kami yang diam tanpa dijamah Tuhan, tanpa dilawat Roh Kudus.
Hidupkanlah firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus. Kami mengikat roh-roh di udara, roh-roh di bumi, dan di bawah bumi yang mau mengganggu kami dalam mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami patahkan kuasa iblis itu di dalam darah Yesus Kristus. Kami tengking, kami hancurkan. Keluar dalam nama Yesus. Pergi dari hidup kami masing-masing. Kami telah dibebaskan oleh darah Yesus. Roh Kudus, kami mengundang Kau sebagai roh wahyu, roh hikmat, roh kuasa, roh mujizat, roh kesembuhan, roh kemuliaan, roh pertobatan, roh iman, roh yang berserah kepada Bapa di surga di dalam nama Yesus Kristus. Mari berkuasa atas kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita bersyukur memuji Tuhan karena sampai sekarang kita diberi kesempatan untuk masuk ke dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita diberi anugerah mendengar firman Tuhan. Ini adalah satu kemurahan Tuhan yang besar, saudara. Mari kita akan bersama-sama membaca kitab suci dari kitab Lukas pasal pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Lukas pasal 1, kita akan membaca dari ayat yang ke-26. Kita akan membaca sampai dengan ayat yang ke-38. Saudara, kita akan membahas tentang pekerjaan Allah yang besar di dalam kehidupan seorang Maria secara lebih detail. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana Maria dijamah oleh Roh Kudus dan Yusuf sebagai seorang yang bingung, ragu-ragu tentang hal itu. Karena Maria dia berserah penuh kepada kehendak Tuhan, maka Tuhan ikut campur tangan di dalam pekerjaan kehidupan Yusuf yang telah menjadi suami secara hukum tetapi belum melakukan hubungan di antara mereka berdua. Nah, hari ini saya akan membahas lebih detail tentang bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan Maria. Kita akan membaca ayat yang ke-26 sampai dengan 38. Saya baca Lukas pasal 1. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, kalau kita betul-betul percaya kepada Tuhan, sebetulnya ada banyak hal-hal yang bisa terbuka kepada mujizat-mujizat, bisa mengalami mujizat-mujizat, bukan cuma sekedar semuanya berjalan secara alamiah, natural. Hanya sesuatu yang
dari rangkaian sebab akibat secara alam. Tidak, saudara. Tetapi kita percaya sebagai orang-orang yang telah ditebus di dalam Tuhan Yesus. Kerajaan Allah sudah datang ke dalam hidup setiap kita yang percaya. Kerajaan yang kekal, yang di masa depan akan dijadikan sebagai sesuatu realitas yang penuh, yang lengkap, yang memulihkan segala sesuatu yang sudah rusak karena kejatuhan di dalam dosa. Kerajaan Allah yang kekal itu, saudara, sudah datang ke dalam dunia ini melalui Yesus Kristus yang kita rayakan pada hari Natal sebagai kedatangan Mesias, Juru Selamat kita. Yesus itu adalah Raja Kerajaan Sorga yang diutus oleh Bapa datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan dunia yang sudah terhilang di dalam dosa. Dan sesuatu yang terjadi, saudara, bersama dengan Kristus yang datang, itu ada kuasa kerajaan surga yang memulihkan segala sesuatu di dalam masa-masa Kristus hidup sebagai juru selamat. Menjadi Mesias yang menopang segala sesuatu di dalam kuasa firman-Nya, sehingga segala sesuatu yang ada itu bisa tetap bereksistensi dan bisa terpelihara dengan baik. Semesta raya bisa berada di dalam tata surya yang tepat. Itu semua karena penopangan daripada Kristus sebagai penopang segala yang ada dengan firman yang penuh kuasa. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tetapi ada satu kuasa yang bersifat menebus, kuasa yang memulihkan, kuasa yang membebaskan, kuasa yang memberi kemenangan, kuasa yang memberi keselamatan, kuasa yang menyembuhkan. Itu datang bersama-sama dengan Yesus Kristus sebagai Mesias. Dan karena Yesus sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, kuasa itu ada di tengah-tengah kita sebagai realitas kerajaan surga yang sudah datang bersama-sama dengan Yesus Kristus. Saudara boleh menikmati kuasa itu jikalau saudara percaya. Dan kuasa itu akan mengadakan perubahan-perubahan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Mengalami sesuatu pemulihan, kemenangan. Hasil daripada karya Yesus itu diaplikasikan di dalam hidup kita. Pada waktu kita betul-betul berespons dengan benar melalui iman kepada Yesus Kristus di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita secara spesifik melihat bagaimana pekerjaan penerobosan kuasa kerajaan surga yang dahsyat itu datang ke dalam dunia, dan itu disampaikan pertama-tama melalui seorang malaikat yang bernama Gabriel, seorang malaikat pewahyu yang sangat berotoritas. Dia membawa otoritas pewahyuan yang sangat-sangat supernatural, dahsyat dan tidak terpahami. Saudara, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Saudara, ini Maria seorang yang sederhana, seorang yang miskin, seorang yang sangat-sangat biasa. Tidak ada kelebihan-kelebihan dia sebagai manusia. Dia adalah seorang manusia biasa, tetapi dia mendapatkan keistimewaan secara supernatural karena dia dipilih oleh Tuhan. Bukan karena memang dia seorang yang istimewa, tetapi karena dia dipilih Tuhan maka dia jadi istimewa. Ini hal yang saudara harus paham ya. Menjadi istimewa bukan karena dirinya memang istimewa, tetapi karena dia dipilih Tuhan, itu dia menjadi istimewa. Nah, saudara bisa juga menjadi seorang yang istimewa karena saudara dipilih oleh Tuhan, bukan karena memang kemampuan, kecakapan-kecakapan yang kita punya. Kalau kasih karunia Tuhan itu datang kepada saudara seperti Maria ini, maka saudara akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, saya mengatakan di sini sesuatu yang penting. Kuasa kerajaan Allah yang diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus itu bukan cuma untuk Maria, saudara, tetapi juga untuk kita semua. Kita juga boleh diberi kasih karunia oleh Tuhan kalau saudara menerima apa yang disediakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Tetapi apa yang kita baca di sini adalah saluran yang pertama itu adalah Allah melalui seorang perawan yang bernama Maria. Dia dipilih Allah untuk menjadi berkat bagi banyak orang.
Pada waktu kita mengingat kitab Kejadian pasal yang pertama sampai dengan yang ketiga, saudara, manusia jatuh di dalam dosa. Maka pada saat manusia jatuh dalam dosa, Allah itu mengutuk bumi ini. Lalu kemudian Allah juga membuat manusia yang wanita susah payah, mengandung, menderita kesakitan. Lalu yang pria susah payah dalam bekerja. Itu dua-duanya adalah sebagai kutuk karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Nah saudara, bersama dengan kutuk itu, maka seluruh keturunan umat-umat manusia ini, saudara, berada di bawah ikatan dosa, di bawah dosa warisan. Tetapi pada saat Tuhan mau memulihkan dunia yang sudah jatuh dalam dosa, maka Tuhan memakai seorang perawan, karena kejatuhan itu adalah melalui seorang pria Adam, yang mewakili seluruh umat manusia. Adam, dia mewakili seluruh umat manusia. Maka waktu Adam jatuh dalam dosa, seluruh umat manusia juga sudah jatuh di dalam dosa. Maka seluruh umat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi pada saat ini kita mendapatkan satu peristiwa yang penting, yaitu keturunan perempuan yang dijanjikan oleh Allah, yang akan meremukkan kepala ular itu. Menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, itulah sekarang digenapi di dalam kitab suci. Tuhan mengutus malaikat Gabriel pergi sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nah saudara, perawan Maria ini saudara, dia diistimewakan oleh Tuhan karena dia dipilih menjadi wanita yang kelak dia disebut sebagai ibu Yesus secara dunia, saudara. Mari kita lihat ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Saudara, ini sangat penting sekali. Ada sesuatu yang mengejutkan, ini ada kata kairo. Kairo ini di dalam bahasa asli artinya adalah penuh sorak kegembiraan. Ya, penuh sorak kegembiraan. Lalu juga bahagia yang berlimpah-limpah sampai hatinya tenang. Tapi juga bisa diartikan engkau beruntung, kaya. Nah ini adalah satu istilah yang berasal dari kata karis. Tetapi di sini adalah salam, satu bentuk greetings. Pembukaan yang berupa salam, cara bicara yang mengagetkan bagi Maria, saudara. Teriakan salam ini, kalau saudara melihat di dalam peperangan itu Hitler kadang-kadang ada Heil, apa itu? Itu adalah teriakan salam sebagai sesuatu simbol mereka ada kegembiraan, ada kemenangan. Nah ini adalah salam yang sudah disampaikan oleh malaikat yang tentu mengandung maksud. Kenapa ini kok ada satu berita yang begitu menggembirakan, yang penuh sukacita, penuh keberuntungan, penuh kemenangan. Nah dikatakan di sini, salam hai engkau yang dikaruniai. Dikaruniai, saudara. Ini adalah satu kata yang penting, saudara. Dikaruniai ada dari kata karitoo, saudara. Tadi kairo, sekarang karitoo, saudara. Juga pakai akar kata karis, tetapi di sini artinya dianugerahi secara pasif, ya. Dianugerahi atau diperlengkapi dengan kehormatan yang khusus. Menjadi sangat disukai, menjadi kesayangan, menjadi diistimewakan. Jadi salam, hai engkau yang dikaruniai, yang diistimewakan, yang diberi kehormatan khusus, yang menjadi kesayangan. Tuhan menyertai engkau, saudara. Wow. Saya kalau jadi Maria, pasti saya bertanya-tanya, ini apa ini ya? Ada apa kok sedemikian rupa, saudara? Ini adalah satu anugerah yang besar kepada seorang wanita yang bernama Maria. Anugerah terbesar yang bisa dimiliki seorang wanita. Dia akan melahirkan seorang anak yang menjadi juru selamat seluruh dunia. Juru selamat setiap orang-orang berdosa. Dia adalah Yesus Kristus namanya. Saudara, Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Saudara, malaikat tidak panjang lebar, langsung dia mengatakan kata malaikat itu kepadanya,
Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Di ayat 31 dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau menggarisbawahi satu kenyataan yang kita akan renungkan bersama-sama, yaitu Maria mendapatkan kasih karunia Tuhan sebab dia dipilih oleh Tuhan untuk diistimewakan, untuk mendapat sayang yang besar, untuk mendapat kehormatan yang besar, dan untuk itu saudara, dia mendapatkan kasih karunia, diberi tanggung jawab yang luar biasa besar oleh Tuhan. Jadi dipilih untuk mendapatkan kasih karunia, dan untuk itu dia mesti memikul sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Dan di sini malaikat berkata, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saudara, kalau saudara sekedar diberi tanggung jawab yang besar, diberi beban yang berat, kita bisa berpikir secara pikiran normal ya. Saya kira-kira sanggup apa enggak ya? Saya bisa apa enggak ya? Tetapi saudara, ada satu hal yang saya mendapati di dalam berkat kalau seseorang itu betul-betul mendapat kasih karunia. Bukan cuma diberi kemampuan bertanggung jawab, tetapi dimampukan untuk menyelesaikan tanggung jawab itu secara penuh. Jadi kalau Tuhan memilih anaknya, diberi kasih karunia, dia diberi kehormatan, diistimewakan, diberi kasih sayang yang besar, dia ditambahi sesuatu tanggung jawab. Tetapi bersama dengan tanggung jawab itu saudara, ada sebuah kemampuan supernatural yang surgawi, sehingga dia pasti mampu untuk menyelesaikan apa yang ditugaskan kepadanya oleh pertolongan Tuhan. Di sini satu kata yang penting adalah engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saudara, banyak sekali orang-orang Kristen yang tidak berani memikul tanggung jawab pelayanan. Seolah-olah itu sekedar sebuah beban tanggung jawab yang besar, tetapi tidak pernah melihat tentang kasih karunia Tuhan yang sedang ditawarkan kepadanya. Sehingga dia tidak pernah bisa melihat betapa ada kuasa Tuhan yang akan terus menyertai orang yang menerima tanggung jawab yang besar itu. Supaya dia bisa mampu menyelesaikan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Ini namanya kasih karunia, saudara. Kalau saudara cuma berpikir dari sisi manusia, saya dicintai sama orang itu, tapi saya diberi beban, diberi tugas. Kok enak saya dipercaya, tetapi dia yang enak-enak. Saudara, tidak demikian dengan kasih karunia Tuhan, saudara. Kalau Tuhan memberi kasih karunia, dia memberi tanggung jawab, tetapi dia juga memberikan kuasa kemampuan bagi kita menyelesaikan apa yang sudah diberikan itu. Wow, ini adalah sesuatu yang besar sekali. Itu sebabnya kata malaikat itu, jangan takut. Saudara, banyak orang Kristen yang di dalam pelayanan dia bertanggung jawab tetapi tidak pernah mengenal kasih karunia Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan itu, dia menerima tanggung jawab, lalu kemudian dia dengan susah payah berjuang, lalu berhenti tengah jalan, dia tidak sanggup menyelesaikan tanggung jawab itu dengan baik dan benar. Tidak demikian dengan kasih karunia di hadapan Allah, saudara. Kasih karunia itu saudara harus melihat bukan sebagai usaha jerih payah kita, tetapi pemberian Allah. Pemberian yang penuh dengan kebaikan. Ada tanggung jawab diberikan, itu satu kemuliaan. Saudara harus melihat itu sebagai sebuah privilege yang besar, hak istimewa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tetapi bersama-sama dengan itu saudara, ada kekuatan supernatural, ada berkat-berkat supernatural,
yang menyertai bersama-sama dengan tugas tanggung jawab itu. Supaya kita menyelesaikannya secara tuntas dengan sukacita. Sehingga Tuhan bisa berkata, "Sabaslah engkau hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar." Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak dari kita sebagai orang-orang percaya betul-betul hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Bukan sekedar saudara menerima tanggung jawab pekerjaan Tuhan. Bukan sekedar menerima satu beban berat yang dipikul, kesusahan yang dipikul, penderitaan yang dipikul. Bukan seperti itu saudara, tetapi dimampukan oleh Roh Kudus. Diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Saya kasih contoh saudara. Kalau saudara adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Di dalam kasih karunia-Nya. Engkau dipilih untuk menjadi apa? Kalau engkau dipilih untuk menjadi hamba Tuhan. Saudara, bukan cuma engkau bisa menjadi hamba Tuhan yang baik. Tetapi engkau akan bisa selesai dengan penuh anugerah Tuhan. Engkau akan bisa menyelesaikan panggilan sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Allah kepadamu. Kalau engkau dipanggil Tuhan sebagai seorang penginjil, engkau melihat kasih karunia Tuhan. Engkau bukan cuma melihat satu tugas. Wah, saya mana bisa, ini bukan karakter saya, ini bukan sifat saya, ini bukan kemampuan saya. Saya terlalu berat menerima panggilan ini terlalu susah, saya tidak mampu, tidak bisa. Saudara adalah orang yang tidak bisa melihat kasih karunia Tuhan dalam hal ini, saudara. Kalau saudara melihat kasih karunia Tuhan, engkau akan berkata, "Tuhan, terima kasih." Sebab Tuhan selalu di dalam kasih karunia ada perkataan, "Jangan takut." Kenapa jangan takut? Sebab ada anugerah yang menyertai kita, sehingga kita dimampukan untuk menyelesaikan panggilan itu, saudara. Inilah yang terjadi pada Maria, saudara. Dikatakan di dalam ayat yang ke-32, tanggung jawabnya ini begitu luar biasa. Ia akan menjadi besar, Yesus itu, saudara. Sesungguhnya engkau akan mengandung, ayat 31, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Saudara kalau membaca di dalam perjanjian lama, tahta Daud itu adalah tahta yang menggenapkan seluruh janji Tuhan kepada umat perjanjian di dalam perjanjian lama, saudara. Jadi tentang tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, lalu turun kepada Ishak, kepada Yakub, saudara, tahta pemerintahan siapa yang pada akhirnya seluruh janji Tuhan itu digenapi adalah pada zaman Daud, saudara. Jadi Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara, dapat ini sesuatu kebenaran yang sangat penting tentang tahta Daud. Saya baca di dalam kitab suci tentang tahta Daud ini. Wahyu 3 ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Yesus itu adalah yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi Yesus itu adalah Mesias, Juru Selamat. Ini jelas sekali di dalam ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi Yesus itu adalah bahasa yang dijelaskan di dalam Alkitab. Ini dalam bahasa Yunani, saudara. Yesus. Ada orang yang tidak berani menyebut kata Yesus karena dianggapnya itu najis, kata yang najis. Dia lebih suka menyebutnya Yesua. Saudara, Alkitab bahasa Yunani menyebut Yesus. Jadi saya tidak ragu-ragu menyebut Yesus. Ada orang yang hanya mau menyebut kata Yesus itu
dengan kata ganti yang lain, yaitu Yeshua HaMashiach. Saya tidak mengatakan itu salah, tetapi saudara, kata Yesus itu berasal dari kata Yehoshua. Yehoshua, bahasa Ibrani, Yehoshua artinya adalah Yahweh, Yahweh ditambah satu kata Yasa, maka menjadi Yehoshua. Nah, orang-orang Aram ada yang menyebut sebagai Yeshua HaMashiach. Tetapi saya lebih suka menyebut seperti dalam bahasa Alkitab, Yesus, sederhana sekali. Itu bahasa Yunani, saudara. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Di dalam tulisan bahasa Yunani, saudara. Waktu Yesus disalibkan. Kemudian ada kata-kata yang saudara harus paham di dalam Alkitab. Ini kata Yasa yang artinya adalah membuka lebar, membebaskan, menolong, menyelamatkan, kemudian melepaskan, memberi kemenangan, mendapatkan kemenangan, menjadi aman, menjadikan aman, menolong dalam kesusahan, melindungi, melestarikan. Ini adalah kata Yasa. Ini pekerjaan Yesus, saudara. Singkat kata, Yesus itu adalah pribadi yang datang menjadi penolong, penyelamat, yang membebaskan kita dari segala belenggu iblis, dari musuh-musuh kerajaan Allah. Tujuannya apa, saudara? Supaya kita beroleh keselamatan di dalam segala kelimpahan keselamatan itu. Ini Yesus, saudara. Saya percaya Yesus itu sudah menyelesaikan karya yang sempurna di atas kayu salib. Dari ketaatan yang sempurna, korban yang sempurna di atas kayu salib, kematian dan kebangkitan yang supernatural, bangkit dari antara orang mati, betul-betul hidup di antara orang mati. Sehingga kemenangan Yesus itu adalah kemenangan yang sempurna bagi kita. Saudara, sampai titik ini saya mau menggarisbawahi tentang Yesus sebagai Mesias. Yang mana dikatakan di sini, dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Saya mau coba kita menggali sedikit. Buat Allah yang maha tinggi, yang maha besar, yang sempurna mengerjakan karya keselamatannya di dalam Yesus Kristus, saya mau tanya satu hal yang sederhana. Sampai di mana titik maksimumnya, saudara? Sampai di mana titik maksimum penyelamatan Yesus Kristus itu? Sampai di mana titik yang paling penuh, paling full, paling tuntas dari apa yang dikerjakan oleh Yesus itu? Adakah titik maksimumnya? Ini yang pertanyaan saya, saudara. Kalau saya sebutkan Allah Maha Tinggi, di dalam bahasa asli di sini adalah kata hupsistos, highest, the most high, the supreme God. Jadi ini adalah kata hupsistos, artinya dia tertinggi di dalam ukuran Tuhan, saudara. Tertinggi dalam ukuran Tuhan. Berapa itu ukurannya, saudara? Saya boleh katakan, di dalam Tuhan tidak ada titik maksimum. Garis bawah ini, saudara. Saya bersyukur sekali sebab di dalam Tuhan kita keselamatannya tidak ada titik maksimum. Artinya, saya dalam hidup sekarang ini, saya bisa mengharapkan datangnya kuasa kerajaan surga untuk dimanifestasikan di dalam kedahsyatan yang luar biasa, yang tak terpahami oleh akal budi, tetapi saya terima, saya alami sebagai mujizat kemenangan di dalam Yesus Kristus. Saudara, ada orang Kristen yang sangat benci sama pemikiran kedahsyatan mujizat. Sangat aneh, saudara, betul-betul aneh, dan saya pikir ini sesuatu yang demonik sifatnya, sebab benci sama apa yang menjadi karya Yesus yang dahsyat, yang besar, walaupun dia Kristen, saudara. Kenapa sampai benci begitu? Karena dia berpikir sederhana, saudara. Tuhan itu akan menolong kita secara tuntas pada akhir zaman. Nah, kalau sekarang ada satu perkara yang luar biasa, yang dahsyat, dia langsung bilang, itu pasti sesat. Saya tolak itu. Ini pekerjaan iblis.
Wow, saudara, terlalu gegabah dan sangat-sangat lancang, saudara. Kenapa? Dia memberi satu standar Allah terlalu kecil, saudara. Sebab yang namanya dahsyat itu langsung dikategorikan sebagai future harusnya. Masa depan di akhir zaman. Tidak di masa sekarang. Saudara, ini adalah satu pemikiran yang fatal sekali. Sebab apa? Dia tidak mengerti bahwa the highest di dalam konsep ilahi tidak ada titik maksimumnya sama sekali. Tidak ada titik maksimumnya. Kalau saudara melihat sesuatu yang luar biasa di dalam perjanjian lama, saudara. Pemerintahan kerajaan Allah yang datang di dalam kuasa Yahweh Elohim. Pada waktu dia bekerja melalui Musa, itu kuasa yang masih dalam tahap perjanjian lama. Bisa membelah Laut Merah dan mengeringkan dasar Laut Merah, saudara. Kalau saudara sebagai manusia, orang Kristen pada saat itu, di masa perjanjian lama, saudara akan berpikir, Musa ini tentu orang yang sesat. Karena sedemikian heboh kuasa Tuhan didemonstrasikan, itu pasti palsu. Saudara, jangan sampai kita sebagai orang Kristen Farisi yang bodoh dan menolak pekerjaan kuasa Roh Kudus. Karena kita melihat kedahsyatan kuasa Tuhan yang begitu besar. Nah, Maria ini adalah seorang yang betul-betul percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, itu sebabnya kita mau memelihara iman seperti ini di dalam Yesus Kristus. Di mana ayatnya itu, saudara? Di dalam ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu artinya apa, saudara? Mencapai titik maksimum yang bahkan tidak terpahami oleh akal pun, itu sesuatu yang mudah bagi Tuhan. Dan masa perjanjian baru adalah masa penggenapan janji Allah yang dahsyat di dalam perjanjian lama melalui Yesus Kristus. Dan kita sebagai orang perjanjian baru, umat perjanjian baru, boleh menikmati karya Bapa di surga di dalam Yesus Kristus. Di dalam level yang berbeda kelasnya dengan mujizat-mujizat yang kita pernah lihat selama ini. Saya percaya di dalam Yesus Kristus tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lawang Yosua saja di dalam era perjanjian lama, dia di dalam panggilan Tuhan untuk berperang demi kemenangan umat Allah, dia memerintahkan matahari untuk berhenti bergerak. Apa enggak luar biasa itu, saudara? Ini masa perjanjian baru di dalam Yesus Kristus. Masakan ada yang mustahil? Orang Kristen bilang begini, saudara. Banyak orang Kristen yang berdebat. Bilang begini. Wah, itu kalau mengharapkan mujizat yang besar itu adalah salah kaprah dalam hal apa? Mengharapkan masa eskatos, future end, masa depan yang the final end itu terjadi pada masa sekarang. Tidak bisa dikatakan bahwa masa sekarang ini adalah masa yang akan datang. Masa akan datang juga masa akan datang. Sekarang ya sekarang. Sekarang ini tidak bakal yang sedemikian hebat, yang luar biasa. Siapa bilang, saudara? Siapa bilang? Dari mana ayatnya? Justru kita lihat sebaliknya, di masa sekarang ini ada kuasa kerajaan Allah yang datang kepada anak-anak perjanjian baru, menikmati pekerjaan Tuhan yang tak terpahami. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya boleh mengatakan bahwa masa sekarang adalah masa kita menikmati kerajaan Allah yang sudah datang di dalam Yesus Kristus. Kuasa yang tidak terbatas. Saya ulang sekali, tidak terbatas. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu boleh terjadi masa sekarang ini. Saudara boleh mengharapkan hal-hal yang ajaib di masa sekarang ini. Bukan cuma di masa yang akan datang. Memang pengharapan kekal ke depan untuk future end atau final end, saudara, itu adalah penggenapan yang tak terbatas, lebih dahsyat lagi daripada yang sekarang, betul. Tetapi saya katakan sekali lagi, tidak ada maksimum di dalam Allah kita. Berkat dan kuasanya juga tidak ada titik maksimum. Itu sebabnya pada masa hari ini, saudara, saya ingin kembali sebagai orang-orang percaya, mari harapkanlah pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi di dalam hidup kita. Amin.
Harapkanlah dengan iman pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang lebih besar lagi. Bukankah tidak mustahil bagi Tuhan membawa pertobatan satu suku bangsa dalam waktu sekejap? Bukankah tidak mustahil Tuhan memperlengkapi hamba-hambanya pada masa sekarang dengan kuasa-kuasa supernatural untuk mengadakan mujizat-mujizat yang dahsyat, menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang-orang mati dengan kuasa Tuhan? Bukankah dikatakan dalam firman Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara, Maria bertanya kepada malaikat Gabriel yang mengatakan, kamu perempuan masih perawan tetapi kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Maria bertanya, bagaimana itu? Hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ayat 35 jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus, ini jawabannya. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Wow, Roh Kudus itulah jawabannya bagi kita. Saudara yang mengharapkan mujizat yang besar, saudara harus belajar berhadapan dengan Allah Roh Kudus. Bersatu dengan Allah Roh Kudus. Lalu kemudian saudara harus bergaul dengan Dia. Tunduk kepada pimpinannya. Dan Roh Kudus itu akan memimpin kita dengan kuasanya. Saudara, kalau Roh Kudus turun ke atas Maria, kuasa Allah yang Maha Tinggi, yang tak terbatas itu akan menaungi Maria. Sebab itu anak yang akan dilahirkan Maria akan disebut kudus, anak Allah. Saudara, Maria adalah orang berdosa, tetapi yang dikeluarkan dari rahimnya tidak kena dosa warisan. Karena ada Roh Kudus yang bekerja secara supernatural. Saudara, bagaimana saudara bisa mengalami sesuatu dari diri saudara yang penuh kelemahan dan dosa? Saudara perlu Roh Kudus. Saudara perlu Roh Kudus. Itu sebabnya hari-hari ini, karena Yesus sudah naik ke surga, Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Dia memberikan roh penghibur, roh penolong, parakletos yang ajaib. Kita boleh menikmati Roh Kudus itu. Kuasa yang ajaib itu boleh menjadi milik kita. Saudara, Maria menjawab dengan iman. Ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, ini adalah satu hal yang indah. Maria tidak hanya mendengar lalu kemudian, oh saya tahu, lalu tidak membuat keputusan iman. Saudara, kita perlu berhadapan dengan Allah Roh Kudus dan membuat keputusan iman sekarang. Jadilah padaku menurut perkataanmu ya Tuhan. Aku bersedia, saya berserah. Saya menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Jadilah kepadaku seperti yang kau perkatakan. Saudara, maka pergilah malaikat itu meninggalkan dia karena tugasnya malaikat Gabriel sudah selesai. Hari ini Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang istimewa menjelang Natal. Saudara, apa yang menjadi kebutuhan saudara adalah engkau membutuhkan Roh Kudus. Engkau membutuhkan kehadiran Allah Roh Kudus. Menghadirkan kuasa Yesus yang sudah selesai dikerjakan di atas kayu salib. Supaya apa? Hidup saudara dipulihkan kembali. Saudara yang tidak mempunyai kekuatan untuk melanjutkan kekuatan hidup ini, saudara, melanjutkan tugas-tugas kehidupan, datanglah kepada Tuhan, mintalah Roh Kudus-Nya. Lihatlah kepada anugerah yang siap diberikan oleh Bapa kepada kita melalui Roh Kudus-Nya. Kalau saudara bisa melihat anugerah itu sedia bagi setiap orang yang percaya, yang membuka hati dan mau menerima anugerah itu, saudara akan menerima kekuatan yang besar sekali. Tidak ada yang mustahil bagi saudara. Engkau yang merasa tidak mampu, engkau bisa mampu 100 kali lipat, 1000 kali lipat karena Roh Kudus menyertai saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Roh Kudus datanglah, bekerjalah. Roh
Kudus yang manis datang ke atasku. Mari berdiri sama-sama. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Saudara, musik terus menyanyikan. Datanglah kepada Bapa di surga dengan iman. Percayalah bahwa Tuhan baik kepada kita. Dia membuka hatinya untuk saudara dan saya. Siap memberikan pencurahan kasih karunia sehingga engkau dimampukan oleh Roh Kudusnya. Engkau dimampukan oleh Roh Kudusnya. Puji Tuhan. Mintalah pertolongan dari Roh Kudus untuk datang dan menolong saudara. Waktu Roh Kudus datang, dia akan membawa kuasa kebangkitan Yesus. Dia akan membawa kemenangan darah Yesus kepada saudara. Dia akan membawa keselamatan dari Tuhan Yesus. Kuasa yang tak terbatas, melebihi kuasa penciptaan. Kuasa penebusan yang melebihi kuasa penciptaan. Melahirkan saudara kembali. Memulihkan saudara kembali. Menyembuhkan saudara, memberikan kuasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dalam nama Yesus. Percaya saudara. Kalau saudara percaya kepada pekerjaan Roh Kudus, saudara akan bisa mengerti bahwa ada hal yang luar biasa melebihi pikiran saudara. Ada tersedia kuasa yang tak terbatas buat saudara. Saudara mau ambil berapa, itu ada, semua ada di situ bersama dengan Roh Kudus. Sebab bagi Tuhan Allah tidak ada yang mustahil. Berdoa masing-masing. Saudara boleh menyanyikan dengan percaya. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis. Ada orang yang perutnya sakit disembuhkan oleh Tuhan. Datang ke atasku. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis. Datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang penuhiku dengan iman. Datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang
Kudus yang manis. Kita akan berdoa. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapa di surga, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada anak-anak Tuhan pada saat ini. Datanglah Roh Kudus. Engkau membawa kuasa darah Yesus, ya Roh Kudus. Engkau membawa hidup kebangkitan Kristus. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati juga bekerja pada saat ini. Di dalam nama Yesus kepada kita semua, dalam nama Yesus. Sudah terima pekerjaan Roh Kudus. Kerajaan Allah sedang datang kepadamu di dalam nama Yesus. Menyembuhkan saudara. Memulihkan hati saudara. Memberi kekuatan kepada hidupmu. Memberi terobosan-terobosan dalam nama Yesus. Roh Kudus ambil alih kehidupan kita masing-masing dalam nama Yesus. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil terjadi dalam hidup kita semua. Bebaslah bekerja ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saya akan berdoa buat teman-teman yang sakit. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Buka hatimu dengan iman. Ambil keselamatan dari Yesus Kristus. Ambil kesembuhan dari darah Yesus. Dari bilur-bilur Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami tengking iblis yang membuat penyakit, kelemahan. Keluar dalam nama Yesus. Pergi dalam nama Yesus. Kerajaan Allah datang menghancurkan iblis. Dalam nama Yesus. Engkau terima kesembuhan itu di dalam nama Yesus saat ini. Demi nama Yesus. Pemulihan terjadi untuk tubuh saudara. Untuk jiwa saudara. Untuk roh saudara. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara bergerak dengan iman. Terima kesembuhan itu sekarang di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita bersama-sama dengan berdiri. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupanmu, mengangkat kehidupanmu, memberi pengurapan-pengurapan untuk engkau menjadi saksi kematian dan kebangkitannya hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Bagi Dia segala pujian dan hormat. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Sekali lagi kita nyanyikan dengan percaya. Selama-lamanya. Puji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
jemaat yang dikasihi Tuhan, sebuah sukacita kami dapat menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Cross Harvest Church. Berikut adalah informasi terupdate seputar gereja. Hai sahabat muda, mari bergabung dalam online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Siapkan hati kita untuk menyambut Sunday Celebration. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Children Ministry diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut. Bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, atau untuk pelayanan misi, saudara bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Untuk tetap mendapatkan informasi terupdate, jangan lupa follow Instagram kami di @chhc_serpong, YouTube di chhc_serpong, dan Facebook di Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Janice Andreas, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.